Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dengan modul 1.2, yakni 1, 2, A3. Mulai dari diri, nilai, dan peran guru penggerak. Menuju merdeka belajar, bangga menjadi bagian dari calon guru penggerak. Tetap semangat dan tetap bahagia. Oleh Sri Purwati Ningsih. Yang pertama adalah trapesium usia. Dari trapesium usia ini, usia belajar itu atau usia sekolah saya dimulai dari usia 7 sampai dengan 22 tahun. Sedangkan usia aktif bekerja yang saat ini adalah 31 tahun. Dan waktu pensiun saya adalah 60 tahun. Pada saat usia sekolah, dari waktu 7 tahun hingga 22 tahun, ada hal positif dan hal negatif yang saya rasakan. Hal negatif yang saya rasakan sewaktu sekolah sering dimusuhi teman yang memiliki ekonomi lebih dari saya. Dan saya juga harus berpisah jauh dari orang tua untuk bersekolah. Karena di lingkungan tempat tinggal saya tidak adanya sekolah atau taman pendidikan yang bisa saya ikuti. Hal positif saya menjadi pribadi yang mandiri. Di sekolah saya mengikuti berbagai ajang lomba dan saya juga selalu mendapatkan juara umum di sekolah. Ajang lomba yang biasa saya ikuti misalnya adalah pidato bahasa Arab, kemudian lomba kompetisi sains nasional, dan saya selalu mendapat juara umum di sekolah. Kemudian, selisih usia saat ini dengan hal negatif dan positif. Selisih usia saya saat ini dengan hal negatif adalah 24 tahun. Dan selisih usia saya saat ini dengan hal positif adalah 13 tahun. Pertanyaan yang berkaitan dengan trapesium usia, yang pertama, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat dirasakan dan masih dapat mempengaruhi diri di masa sekarang. Karena di masa sekolah saya mendapatkan banyak pengalaman. Momen yang paling berkesan karena dari teman-teman kita diajarkan yang namanya dunia bersosial. Dari guru saya mendapatkan nilai-nilai karakter yang mempengaruhi saya hingga saat ini. Saya menjadi seorang guru. Karakter tersebut dapat saya tanamkan kepada siswa saya saat ini. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan trapesium usia adalah pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya. Seorang guru harus menjadi teladan, memberi motivasi, memberi tuntunan kepada peserta didik, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Di depan memberi teladan, di tengah membangun keinginan, dan di belakang memberi dorongan. Seorang guru juga dapat membentuk karakter siswa menjadi lebih baik dan ke arah yang lebih baik, serta peran dibutuhkan guru dalam mewujudkan merdeka belajar. Pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam 1 atau 2 kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, peran. Yakni guru adalah penuntun dan teladan yang selalu digugu dan ditiru oleh peserta didik. Sedangkan murid adalah subjek pembelajaran karena peserta didik adalah pusat pendidikan. Belajar bermakna menurut saya adalah memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan kemampuannya dan kodratnya. Selanjutnya adalah nilai dan peran guru penggerak. Yang berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak ini ada 2 pertanyaan yang disajikan. Yang pertama, apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan berkomunitas sekolah saya? Yang kedua, apa peran saya selama ini dalam memainkan peran menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah? Nilai dan peran guru penggerak dan 2 pertanyaan ini saya sajikan dalam bagan berikut ini, yakni nilai dan peran guru penggerak menurut Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila.
merdeka belajar. Yang pertama adalah mandiri, inovatif, refleksif, kolaboratif, dan berpihak pada guru. Mandiri, kita menjadi coach bagi guru lain. Self-motivation diet. Yang pertama, bertanggung jawab dan menyukai sendiri pembelajaran. Dua, belajar secara ikhlas dan semangat. Adapun strateginya adalah pelatihan dan aktif belajar bersama dalam komunitas menganggap bahwa mengajar adalah ladang pahala. Yang kedua adalah inovatif atau biasa kita sebut sebagai pemimpin pembelajaran atau role play. Yang pertama, memberikan ide pengembangan program sekolah atau ruang interaksi siswa hingga guru. Yang kedua, tertarik pada hal baru dan aktif belajar. Adapun strategi yang bisa kita laksanakan adalah membiasakan menulis dan menulis teratur mulai dari diri berani mencoba hal baru dalam belajar. Yang ketiga adalah kolaborasi atau mendorong kolaborasi antar guru. Ini seperti yang pertama, menuntut saling dan belajar bersama dalam forum belajar. Yang kedua, mengatasi masalah belajar siswa dalam ruang atau sekolah. Strateginya, menciptakan komunikasi dengan rekan guru belajar, membangun komitmen dan komunikasi yang baik di komunitas sekolah. Pembelajaran yang berpihak pada murid, membingungkan kepemimpinan murid, student skills. Yang pertama, membuka layanan apa yang diberikan murid di sekolah. Yang kedua, menemukan rasa disiplin, kreatif, membantu murid berkarya dan jiwa mengikuti. Strategi yang bisa kita jalankan merupakan komunikasi sulit, memberikan apresiasi kepada murid saat mencapai hal besar maupun hal kecil bahkan ketika gagal sekalipun dalam tersebut. Dan yang terakhir adalah refleksif, menggerakkan komunitas praktis change to change. Yang pertama adalah review apa saja yang perlu dibenahi program pembelajaran. Yang kedua, memperbaiki pembelajaran agar lebih menyenangkan. Adapun strateginya, mengkomunikasikan program dengan semua pihak, belajar berbagai macam metode dalam komunitas. Inilah nilai dan peran guru penggerak menurut saya. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, salam bahagia, salam sehat.